Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ini dia episode 6 dari drama Jirisan. Udah masuk musim dingin, mereka belum menemukan Siwook. Yigang benci banget ternyata sama Natal karena masa lalunya. Berbeda dengan Hyunjo, dia akan bertemu dengan pacarnya di Natal ini. Saat musim dingin tiba, Goyoung senang banget. Dia mengajak semua rekannya untuk foto-foto. Dia juga mengajak Yangsun untuk kencan. Terus Goyoung minta Hyunjo untuk menggantikan shift jaganya karena dia mau nonton sama Yangsun. Ya, dengan berat hati Hyunjo menggantikannya padahal dia juga mau kencan Natal dengan pacarnya. Dia shift jaga dengan Yigang. Di sini mereka makin dekat. Yigang juga bilang kalau cuaca dingin itu adalah cuaca pembunuh untuk Jagawana. Di musim dingin ini, Kapten Daejin menikmati cutinya di rumah. Lalu ada nenek Yigang yang bercerita masa lalu Yigang saat mendaki di usia 14 tahun. Ini awal mulanya dia berjumpa dengan Cheolgyong, mantan cinta pertamanya. Cheolgyong ini baik banget, rela menjadi juara terakhir demi menyelamatkan teman-temannya saat mendaki. Ini yang membuat Yigang kagum padanya, guys. Cheolgyong hidup sebatang kara. Dia anak yatim piatu. Dan Yigang dari dulu ternyata udah barbar ya, guys. Dia pernah memukul Cheolgyong tanpa sebab. Dan Cheolgyong akan datang ke posko mereka untuk mengambil barangnya. Di samping itu, ada 2 orang pendaki yang mencurigakan datang ke Gunung Jiri. Terus, Yigang dapat laporan kalau salah satu pendaki ini kakinya terkilir. Yigang pergi sendiri dan meninggalkan Hyunjo di posko. Padahal pendaki ini hanya pura-pura terkilir, guys. Lalu polisi juga menemukan mobil buronan. Di saat itu juga terdengar suara tembakan. Hyunjo cemas banget karena dia takut terjadi sesuatu dengan Yigang. Di saat suasana menegangkan, si Goyoung tiba-tiba muncul di kaca posko. Dia pakai senter kayak setan. Kaget banget si Hyunjo. Dia datang ke posko karena perasaannya lagi hancur. Kencan nontonnya dengan Yangsun gagal. Dia terlihat menunggu Yangsun di dalam bioskop. Tapi Yangsunnya nggak tahu pergi kemana. Goyoung menunggunya sampai bioskopnya mau tutup. Duh, kasihan sekali. Goyoung bercerita kalau Cheolgyong itu adalah cinta pertama Yigang. Saat Yigang kabur dari rumah, dia bertemu dengan Cheolgyong lagi. Hubungan mereka terlihat manis saat di Seoul, guys. Mereka berdua bekerja di restoran yang sama, dan saat itu mereka berdua dipecat karena Cheolgyong ketahuan mencuri. Yigang terus membelanya, tapi setelah itu dia ditinggalkan Cheolgyong begitu saja. Kejadian ini tepatnya di hari Natal, makanya Yigang benci Natal. Lalu balik ke posko, Hyunjo dapat info kalau ada buronan yang kabur ke Gunung Jiri. Saat menerima telepon ini, listrik tiba-tiba padam. Hyunjo menyuruh Goyoung memperbaiki lampunya. Dan dia akan mencari Yigang. Sepertinya ada yang sengaja memotong kabel agar lampu di posko mati. Hyunjo pun menemukan Cheolgyong pingsan di salju. Di saat itu, Yigang juga bertemu dengan salah satu buronan yang pura-pura kakinya terkilir. Dia mengaku sebagai detektif yang mencari Cheolgyong. Ketika Yigang sampai di posko, dia melihat Goyoung udah pingsan di lantai. Lalu buronan yang dia tolong ini memukulnya dari belakang. Kedua buronan ini sibuk mencari barang yang ingin diambil Cheolgyong. Lalu polisi dan Cheolgyong pun datang menangkap mereka berdua. Saat Yigang melihat Cheolgyong, dia flashback ingat masa-masa dia dulu pertama kali dipaksa neneknya untuk menjadi jagawana. Awalnya dia nggak mau jadi jagawana karena kematian kedua orang tuanya. Terus Kapten Daejin menyuruhnya menjadi jagawana yang menyelamatkan para pendaki agar tidak meninggal seperti kedua orang tuanya.
Setelah menjadi jagawana, Cheolgyong pernah mengunjunginya ke posko. Ini pertemuan kedua mereka setelah Cheolgyong menghilang begitu saja. Cheolgyong udah jadi polisi dan saat itu dia ingin mengutarakan perasaannya. Tapi terhalang pekerjaan Yigang karena ada pendaki gagal jantung yang harus mereka tolong. Jadi ini penyebab cinta mereka nggak berjalan mulus, guys. Setelah buronan berhasil mereka tangkap, Cheolgyong bilang kalau dia udah punya istri. Dan istrinya ini suka mendaki. Aduh, sakit banget pastinya jadi Yigang di sini. Cinta pertama yang ditunggu-tunggu udah kembali, tapi sayangnya udah punya istri. Keesokannya Goyung ngeledek Yigang karena jumpa cinta pertamanya. Terus Yang Sun juga datang karena khawatir keadaan Goyung. Ternyata mereka berdua saling nunggu saat kencan itu. Yang Sun menunggu di luar bioskop. Pantesan gak ketemu sama Goyung yang nunggu di dalam bioskop. Kesoswitan mereka ini membuat Yigang kesal. Ternyata drama ini ada romance dari pasangan Yang Sun dan Goyung. Mereka berdua akhirnya nonton bioskop. Bahagia sekali mereka berdua. Ilhai juga lagi bahagia atas kelahiran anaknya. Di akhir episode ini, Yigang mabuk berat. Hyunjo membawanya pulang ke rumah. Saat dia melihat foto Yigang, dia melihat akan terjadi sebuah kebakaran hutan. Apakah yang dia lihat ini benar terjadi? Dan siapakah korban dari kebakaran hutan ini? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video guys. Bye-bye.